mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kesadaran umat Islam sedikit demi sedikit mulai nampak. Selama ini masih banyak umat Islam yang meyakini jika para habib imigran Yaman ini adalah keturunan Rasulullah. Hal ini tak bisa disalahkan karena begitulah yang kita yakini selama ini. Tetapi setelah munculnya tesis Kiai Imaduddin, umat mulai berpikir ulang, kebenaran yang selama ini mereka yakini ternyata sesuatu yang salah, tanpa didasari data dan fakta, hanya berdasar prasangka baik saja. Ini pencapaian yang luar biasa, mengingat keyakinan jika Habib sebagai keturunan Rasulullah sudah tertanam dalam alam bawah sadar selama bertahun-tahun. Hal ini sangat sulit dirubah jika apa yang disampaikan Kiai Imaduddin dalam tesisnya bukan sesuatu kebenaran yang berdasar data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kiai Imaduddin telah mendobrak kesalahan pemahaman umat yang sudah berlangsung sekian lama. Tak berlebihan jika banyak kalangan yang menyatakan jika Kiai Imaduddin adalah mujadid abad ini. Dalam video kali ini kita akan menyimak ceramah Kiai Imaduddin yang dengan tegas menyatakan palsunya nasab para habib keturunan imigran Yaman. Apabila kita tahu seseorang bernisbat kepada Rasul ini palsu, kemudian kita diam, maka kita berdosa. Kenapa? Karena menjaga nasab Rasulullah adalah minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita sembunyikan, maka kita akan berdosa. Maka di mana-mana selain saya berceramah tentang maulid, tentang acara khatmil Quran, akan saya sisipkan apa yang sudah saya tahu dari penelitian saya di dalam kitab-kitab nasab, bahwa orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi di Indonesia yang bergelar Habib tidak benar dan nasabnya adalah palsu. Tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab yang ada pada zamannya. Ditulis oleh ulama, betul ada ditulis oleh ulama. Katanya Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya, telah mencatat nasab Ba'alawi. Betul, karena Murtado Az-Zabidi yang hidup di abad 13 punya guru seorang Habib. Ibnu Hajar punya guru seorang Habib. Lah, seorang murid nggak mungkin meneliti nasab gurunya suudon. Kenapa? Karena dia lihat gurunya soleh. Masa soleh mau bohong? Nah, kebetulan yang saya hadapi hari-hari ini adalah orang-orang yang tidak soleh. Mulutnya suka mencaci pemerintah, suka mencaci pak polisi, katanya orang coklat pak polisi itu. Suka mencaci ulama, memanggil ulama mereka ulama lurus. Kalau ulama-ulama yang tidak setuju dengan mereka, berarti ulama tidak lurus. Ini adalah pengkotak-kotakan ulama. Kalau ada ulama yang tidak setuju dengan pendapat mereka, maka mereka katakan itu bukan ulama yang lurus. Tapi apabila mereka memuji ulama-ulama mereka, maka mereka akan katakan bahwa kita ikut ulama lurus. Ini kalimat kita ikut ulama lurus adalah kalimat kedustaan, kalimat yang bercabang. Agar apa? Menipu masyarakat. Sehingga ulama-ulama yang tidak ikut mereka akan disebut dengan ulama-ulama yang sudah disuap, ulama yang tidak lurus lagi, ulama yang jalan surga ke sana, dia ke sana. Maka ini bahaya orang-orang yang semacam ini. Maka karena saya menghadapi orang-orang semacam ini, saya curiga. Ini bener enggak sih ini nasabnya Rasul? Saya cari itu di internet, dia
majang-majang nasab, ternyata ada. Saya ambil nama-namanya, saya periksa satu persatu, baru dapat 11 nama, sudah ketahuan bohongnya. Sedangkan silsilahnya ada 39 nama. Saya baru periksa 11 nama dari atas, dengan kitab-kitab yang tersedia, ternyata sudah mentok, ketahuan itu nasabnya nasab palsu, nasabun muntahal, nasab yang dapat ngambil begitu saja dari nasab orang lain. Dan apa sekarang yang terjadi? Terkonfirmasi dari berbagai upaya-upaya oknum-oknum mereka membelok-belokkan sejarah dan mengambil sejarah orang untuk dicantolkan menjadi sejarah dia. Di Yogyakarta ada seorang pahlawan namanya KRT Sumodiningrat. Dia ini wafat dalam perang Sapehi melawan Belanda Inggris. Melawan Inggris. Dia mati karena melawan penjajah. Namanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dari Keraton Jogja. Dia orang Jogja asli, bapaknya orang Jogja asli. Tapi akhirnya sekarang makamnya dibagusin, silsilahnya jadi KRT Sumodiningrat bin Yahya. Masa iya orang Jogja jadi bin Yahya? Lah ternyata model-model semacam ini juga sudah terjadi di Tangerang. Saya tadi di mobil lihat ada YouTube, katanya makam Gajah Barong. Makam Gajah Barong ini katanya makam Husain bin Yahya. Lah masa iya orang tiga raksa namanya Husain bin Yahya? Siapa dia? Katanya dia adalah pengawal Sultan Maulana Hasanuddin. Nah masa iya Sultan Maulana Hasanuddin punya pengawal Husain bin Yahya, sedangkan orang-orang Yaman datang kemari 1800, Sultan Hasanuddin itu 1500. Berapa ratus tahun berarti orang itu umurnya? Orangnya baru ada tahun 1800. Kok dia bisa jadi pengawal pada 1500? Ketahuan bohongnya. Makanya ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, terutama terhadap sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Banyak yang sejarah bangsa Indonesia sekarang dibelokin, tidak sesuai dengan kesejarahannya. Kenapa kita harus memiliki kepedulian? Karena 100 tahun lagi bisa jadi sejarah Indonesia ini akan bergeser. Yang menjadi penyebar agama Islam bisa jadi dia bukan Wali Songo lagi nanti. Kenapa? Karena banyak makam-makam sekarang yang makam ini kemudian dikasih nama, dikasih tahun, tahunnya 1400. Sedang Wali Songo datangnya 1500. Ada makam 1400, ada makam 1300. Nanti bingung anak-anak kita. Wah, berarti sejarah kita yang kita baca di dalam buku sejarah ini salah. Sebenarnya bukan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Buktinya ada makam-makam yang umurnya sudah 1300 tahun. Tahun 1300 sudah ada di Indonesia. Ini yang akan terjadi. Sejarah Indonesia rubah. Katanya yang menentukan tanggal 17 Agustus 45 itu adalah seorang Habib. Yang mendirikan Nahdlatul Ulama katanya Habib, bukan Syekh Hasyim Asy'ari. Yang menentukan bendera merah putih katanya Habib. Banyak sekali, dan ini silahkan lihat di YouTube, silahkan lihat di media-media sosial, silahkan lihat di majalah-majalah bagaimana klaim-klaim ini sudah ada di media-media kita. Dan ini hanya bisa untuk dirasakan kewaspadaannya oleh orang-orang yang mau baca. Dia tidak sekedar baca, dia juga mau meneliti.
Kalau orang sekedar baca, tinggal dikasih sejarah palsu, kemudian dia meyakini. Lihat sekarang sudah ada di Wikipedia, Gajah Barong, pengawal Sultan Maulana Hasanuddin, nama aslinya Husain bin Yahya. Nah, kalau orang cuma baca, dia masukin ke otak, kemudian dia yakini. Kalau orang mau teliti, Husain bin Yahya tahun berapa hidupnya? 1800. Sultan Hasanuddin hidupnya tahun berapa? 1500. Masa iya orang yang hidup di tahun 1800 jadi pengawal raja yang hidupnya di tahun 1500? Nggak masuk akal. Dan ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bukan tidak cinta dzurriyyat Nabi, tetapi karena saya sangat cinta dzurriyyat Nabi, maka saya tidak ingin dzurriyyat Nabi yang palsu mengaku dzurriyyat Nabi, kemudian dia berbuat jelek, nanti Nabi dibawa-bawa. Bahkan Nabi nanti akan dijadikan tameng daripada kejahatannya. Nabi akan dijadikan tameng dari kebobrokan akhlaknya. Kalau kami berbuat jahat, maka bencilah kejahatannya. Tapi jangan benci kami. Tetap wajib menghormati dzurriyyat Nabi, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Begitu doktrinnya, betul? Betul? Tetapi ajaran Islam tidak begitu. Orang yang berbuat jahat boleh dibenci agar dia berhenti dari kejahatannya. Betul? Orang yang berbuat maksiat, benci dia agar dia akan berhenti dari kemaksiatannya. Kalau orang berbuat jahat, kemudian kita tidak membenci dia, karena kita tidak membenci dia, kita tidak menghukum dia, akhirnya dia terus dalam kejahatannya, maka kita bisa termasuk ta'awanu alal ithmi wal ud. Bahkan kalaulah dia ini cucu Nabi asli pakai shad, terbukti secara tes DNA, terbukti secara kitab nasab, kalau dia bersalah wajib kita hukum. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Tidak ada syariat memberikan privilege hukum kalau dia keturunan Nabi tidak boleh dihukum. Tidak ada. Kalau kita menghukum orang-orang yang karena dia minum minuman keras, kemudian kita berikan hukuman sosial, maka orang yang mengaku keturunan Nabi pun kita harus berikan hukuman sosial agar dia berhenti dari kejahatan dan kemaksiatannya. Itu ajaran Islam sesungguhnya. Dan tidak boleh orang rajek, orang suka manah, merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Apakah dia sudah terbukti nasabnya ataukah tidak? Karena di dalam ajaran Islam semua manusia adalah sama. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan, tidak ada keunggulan orang Arab kepada orang ajam kepada orang Arab, kecuali dengan takwanya. Siapa yang bertakwa, dialah orang yang mulia. Siapa orang yang punya ilmu, dialah orang yang tinggi derajatnya. Kalau dia ini tidak punya takwa, maka berarti dia bukan orang mulia, dan kita tidak perlu memuliakan orang yang tidak mulia. Kalau dia tidak punya ilmu, berarti dia tidak tinggi pangkatnya, dan tidak boleh, tidak perlu kita untuk mengangkat derajat orang-orang yang tidak punya ilmu. Siapapun dia, keturunan siapapun dia. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Tidak ada ajaran Islam basisnya adalah basis nasab. Tidak ada. Superioritas dalam Islam tidak ada. Semua manusia adalah sama. Dan inilah ajaran Pancasila juga.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Artinya semua manusia Indonesia mempunyai hak yang sama di bumi Indonesia ini. Tidak boleh saya orang Tangerang, ada Kiai Nur Rahman mau tinggal di Rajek, nggak boleh. Harus orang Tangerang aja, tidak bisa. Dari Sabang sampai Merauke ini adalah Indonesia, tanah tumpah darah kita bersama. Orang Kresek seperti saya boleh tinggal di Papua kalau saya mau. Orang Papua silahkan tinggal di Kresek. Orang Kudus silahkan tinggal di Rajek. Orang Rajek silahkan jual satu Kudus di Kudus. Demikianlah Indonesia kita, Indonesia yang indah. Tidak boleh orang-orang dari Rajek mengatakan orang Kudus bukan orang Tangerang, bukan orang kita, bukan orang pribumi. Semuanya di Indonesia ini adalah pribumi karena dia punya sejarah nenek moyang leluhurnya sebelum Indonesia ini terbentuk. Ketika kita masih kerajaan-kerajaan, kita sudah ada di Indonesia. Siapakah pribumi di Indonesia? Dialah orang-orang yang sudah merasa sebagai orang Indonesia. Siapa orang-orang yang sudah merasa sebagai orang Indonesia? Dialah orang yang namanya tidak ada lagi ciri-ciri nama dari tempat negaranya dulu dia berasal.